Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rukmanto, lawyer dan konsultan hukum. Hari ini kita akan membicarakan sedikit tentang bagaimana mengelola hubungan industrial di perusahaan. Ada 6 topik yang akan saya bahas dalam pengelolaan hubungan industrial, yaitu definisi, unsur-unsur hubungan internasional, lembaga kerja bipartit, serikat pekerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Mudah-mudahan berguna bagi rekan-rekan. Visi ini hubungan internasional adalah hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku, yaitu pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Jadi ada 3 unsur sangat penting dalam pengelolaan hubungan industrial. Apabila 3 unsur ini menjalankan fungsinya dengan baik, maka kita berharap dapat terjalin hubungan industrial yang harmonis dan mensejahterakan semua pihak. Dalam hubungan industrial, pemerintah berfungsi sebagai regulator, pembuat peraturan perundang-undangan yang terkait. Sedangkan pengusaha berfungsi sebagai pemegang modal dan perusahaan. Sedangkan buruh berfungsi sebagai partner dari pengusaha dalam menjalankan hubungan industrial. Kita berharap dengan adanya ketenangan berusaha karena aturan yang jelas, kemudian muncullah ketentraman dalam bekerja, menghasilkan produktivitas yang tinggi, sehingga pada akhirnya kesejahteraan bersama akan tercapai dengan hubungan industrial yang sangat-sangat harmonis. Dalam hubungan industrial ada 9 komponen, yaitu LKS bipartit yaitu internal dalam perusahaan, kemudian LKS tripartit yaitu pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, kemudian ada peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, peraturan perundang-undangan tentang tenaga kerja, kemudian lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, ada serikat pekerja, dan yang terakhir adalah organisasi pengusaha, termasuk dalamnya adalah APindo. Mari sedikit kita bahas apa itu lembaga kerjasama bipartit. LKS bipartit diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 pasal 106 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 32 tahun 2008. Sifatnya wajib dibentuk di dalam perusahaan yang memiliki pekerja minimal 50 orang. Ini sebagai wakil dari pekerja. Namun perlu diingat bahwa LKS bipartit itu bukan wakil pekerja dalam menyelesaikan masalah perselisihan hubungan industrial. Jadi sifatnya hanya semacam badan konsultasi bagi pekerja dan pengusaha. Sekarang mari kita bahas sedikit tentang apa itu peraturan perusahaan di dalam suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki karyawan minimal 20 orang wajib memiliki peraturan perusahaan. Namun, peraturan perusahaan ini biasanya dibuat atau disusun oleh perusahaan yang belum memiliki serikat pekerja. Karena apabila telah memiliki serikat pekerja, maka biasanya aturan yang dibuat adalah perjanjian kerja bersama, kecuali serikat pekerja setuju untuk sementara waktu menyusun peraturan perusahaan. Apa saja yang diatur dalam satu perusahaan, yaitu syarat-syarat kerja yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, rincian pelaksanaan ketentuan perundang-undangan, kemudian ketertiban, tata tertib maksudnya yang lebih baik dari peraturan perundang-undangan. Apabila suatu aturan sudah ada dalam peraturan perundangan secara jelas, maka sebaiknya tidak perlu lagi dicantumkan dalam peraturan perusahaan supaya tidak bias. Peraturan perusahaan wajib mengatur sesuatu hal yang minimal sama dengan ketentuan perundang-undangan. Apabila mengatur lebih baik dari peraturan perundang-undangan boleh, dan itu tentu bagus.
Yang tidak boleh adalah mengatur sesuatu yang di undang-undang lebih tinggi aturannya atau lebih baik peraturannya. Selanjutnya, mari kita sedikit membahas tentang serikat pekerja. Apa dan bagaimana membina serikat pekerja. Penting untuk diketahui oleh pengusaha bahwa setiap pekerja itu punya hak membentuk dan menjadi pengurus suatu serikat pekerja atau serikat buruh. Kemudian, serikat pekerja atau serikat buruh bisa dibentuk dengan minimal hanya 10 orang pekerja. Dan yang terakhir adalah bagi jabatan-jabatan tertentu tidak boleh menjadi pengurus apabila menimbulkan konflik kepentingan antara pengusaha dan pekerja. Kemudian, pengusaha harus memberikan kesempatan kepada serikat buruh dalam menjalankan hak-haknya dalam jam kerja, namun tentu dengan satu kesepakatan. Yang kedua, tidak boleh menghalang-halangi atau mengatur apakah boleh atau tidak boleh menjadi pengurus, boleh tidak boleh membentuk serikat pekerja, apakah boleh atau tidak boleh menjalankan fungsi-fungsi serikat pekerja di satu perusahaan, karena dengan demikian akan timbul opini bahwa perusahaan melakukan union busting atau pemberangusan serikat pekerja. Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dan Serikat Buruh jelas diatur sanksi pidana dan bagi pengusaha yang ternyata jelas-jelas melakukan union busting terhadap serikat pekerja atau serikat buruh di dalam suatu perusahaan. Bagi serikat pekerja atau serikat buruh yang sudah terdaftar dan telah memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada manajemen perusahaan, maka berhak untuk meminta penyusunan perjanjian kerja bersama, mewakili anggotanya dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, kemudian mewakili pekerja dalam lembaga ketenagakerjaan, membentuk lembaga lain yang terkait dengan serikat pekerja, dan melakukan kegiatan lain selama ada kesepakatan dengan pengusaha. Undang-undang juga mengatur pengusaha dilarang menghalang-halangi, memaksa untuk memberangus serikat pekerja dalam bentuk melakukan PHK, tidak membayar upah atau mengurangi upah, melakukan intimidasi, dan melakukan kampanye-kampanye pembubaran serikat pekerja atau serikat buruh karena sanksinya adalah pidana. Dalam menjalankan kegiatan serikat pekerja atau serikat buruh dalam jam kerja tentu harus disepakati bersama oleh pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh, yaitu jenis kegiatan yang diberikan apa, tata cara pemberian kesempatannya bagaimana, kemudian mendapat upah atau tidak mendapat upah. Jadi bukan berarti serikat pekerja bebas menjalankan aktivitas apapun tanpa adanya kesepakatan dengan pihak pengusaha. Dalam ini tentu ada izin kalau mau mengadakan kegiatan baik di dalam maupun di luar perusahaan di dalam jam kerja. Sekarang mari kita bahas apa itu perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang dibentuk, disusun oleh pengusaha dan serikat pekerja yang ada dalam perusahaan untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing yang berisi aturan-aturan yang mempertegas kewajiban masing-masing. Kemudian syarat-syarat kerja dan hubungan kerja. Kemudian bagaimana menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Jadi masing-masing pihak punya pegangan untuk hak dan kewajibannya dijalani secara konsisten. Berbeda dengan peraturan perusahaan, maka perjanjian bersama itu dibentuk oleh serikat pekerja dan pengusaha, di mana masing-masing pihak membentuk tim perunding, kemudian menyusun draft masing-masing, kemudian melakukan perundingan, kemudian ditandatangani kedua belah pihak, lalu didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja setempat. Jadi bukan disahkan oleh Departemen Tenaga Kerja.
Apabila serikat pekerja atau serikat buruh meminta dilakukan perundingan PKB, maka pengusaha wajib menanggapinya. Sesuai ketentuan undang-undang, maka tim perumus dan penyusun PKB itu masing-masing maksimal 9 orang dari pihak pengusaha dan 9 orang dari pihak serikat pekerja atau serikat buruh. Apabila tim perumus dan penyusun PKB sudah dibentuk, maka ditunjuklah satu juru bicara. Kemudian setiap materi dibahas, apa-apa saja yang akan disetujui, yang tidak disetujui. Yang disetujui kemudian dibuat dalam bentuk draft ditandatangan oleh para pihak. Sedangkan yang tidak disetujui dapat dibahas dalam perundingan berikutnya atau melalui perundingan di mediasi maupun di pengadilan hubungan industrial sebagai perselisihan kepentingan. Dalam pembahasan sebelumnya kita jelaskan bahwa pasal-pasal atau ketentuan yang telah disepakati kemudian dibuat semacam perjanjian dalam bentuk draft ditentangani para pihak. Namun apabila tidak tercapai kesepakatan, dapat dilakukan jalan keluar yaitu dirundingkan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Namun bila tetap juga tidak mencapai kesepakatan, maka pasal-pasal yang tidak disepakati tersebut diajukan sebagai perselisihan kepentingan ke dalam mediasi yang dilanjutkan dengan peradilan perselisihan hubungan industrial. Perlu diketahui juga bahwa dalam menjalin hubungan industrial ada aturan-aturan yang harus ditegakkan, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan, kemudian peraturan-peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan menteri, lalu ada peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, ada job description, ada SOP, ada work instruction dan lain-lain. Maka aturan-aturan tersebut seharusnya disosialisasikan di dalam perusahaan dalam bentuk dibuat handbook, ditempel atau dijelaskan pada saat pengenalan perusahaan. Dalam mensosialisasikan peraturan, maka peran manajer di masing-masing departemen di satu perusahaan itu sangat-sangat penting karena merekalah yang paling tahu kondisi tempat kerja, suasana pekerjaan, kemudian karakter-karakter para pekerja yang berada di dalam pengawasannya sehingga lebih mudah dalam menyampaikan isi aturan-aturan kerja yang ada. Demikian sedikit bahasan tentang hubungan industrial dan alat-alat yang hubungan industrial yang ada dalam perusahaan. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.